Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Kak Ferida di channel Ayo Gasmed. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang barisan dan deret geometri. Namun sebelum itu, seperti biasa, agar channel ini dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang, dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang barisan geometri. Apa sih yang disebut dengan barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari mengalikan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Contohnya 1, 2, 4, 8, 16. Dari 1 ke 2 ini dikalikan 2. 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Nah, 1, 2, 4, 8, 16 ini adalah suku-suku barisan geometri, di mana 1 adalah suku pertama atau biasa kita tulis sebagai U1 atau bisa juga dengan A. Kemudian 2 di sini sebagai U2, 4 sebagai U3, 8 sebagai U4, 16 sebagai U5, dan seterusnya sampai UN, yaitu suku ke N. Untuk contoh yang kedua di sini 81, 27, 9, dan 3. Nah, dari 81 ke 27 ini berarti dikalikan dengan 1/3. 27 ke 9 dikalikan dengan 1/3, 9 ke 3 dikalikan 1/3, dan seterusnya. Syarat barisan geometri itu adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan seterusnya sampai UN per UN-1. Nah, UN per UN-1 ini disebut dengan rasio. Jadi rumus rasio adalah UN per UN-1. Selain itu, syaratnya juga bisa menggunakan ini, UT atau suku tengah. Jadi kalau barisan geometri itu UT kuadrat sama dengan U1 kali UN, atau bisa juga UT sama dengan akar dari U1 dikali UN. Nah, contohnya di sini, contoh yang A. Yang A berarti ini rasionya adalah 2. Yang B rasionya adalah 1/3. Jika kita mau mencari UT-nya, contoh misalnya kita mau mencari suku ketiga. Suku ketiga di sini adalah UT. Sehingga UT sama dengan akar U1 dikali UN. Suku pertamanya adalah 1, suku terakhirnya adalah 16. Jadi 1 dikali 16. Maka UT-nya sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan rumus UN? Perhatikan contoh berikut. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, dari suku-suku ini, U1 itu bisa kita peroleh dari 1 dikali 2 pangkat 0. U2, 1 kali 2 pangkat 1. U3, 1 kali 2 pangkat 2, U4, 1 kali 2 pangkat 3. Di mana 1 adalah A, di situ A sama dengan 1. Kemudian rasionya itu sama dengan 2.
Jadi kita peroleh rumus suku ke N adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi U1-nya adalah A, U2-nya adalah A R pangkat 1. Jadi tidak usah ditulis, maka cukup AR saja. Kemudian U3-nya adalah AR kuadrat, U4-nya adalah AR pangkat 3, dan seterusnya. Contoh nomor 1, tentukan U5 dari barisan geometri berikut. Nah, kalau kita mau mencari suku kelima, maka yang diperlukan adalah suku pertama, A-nya, dan rasionya, R-nya. A-nya di sini sama dengan 8. R-nya berapa di sini? R tadi rumusnya adalah U2 per U1. Jadi, min 4 per 8 sama dengan min 1 per 2. Sehingga untuk mencari suku kelima, U5 itu sama dengan A R pangkat 4. Jadi, bisa kita tulis sama dengan 8 dikali min setengah pangkat 4 sama dengan 8 dikali 1 per 16. Jadi kita peroleh sama dengan 1 per 2. Sehingga kita peroleh suku kelimanya adalah 1 per 2. Untuk soal yang kedua, diketahui barisan geometri dengan suku keempat adalah 32 dan suku ketujuh adalah 256. Tentukan suku kedua barisan tersebut. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. U4 itu sama dengan 32. U7 sama dengan 256. Nah, U4 di sini kan bisa kita tulis sebagai A R pangkat 3 sama dengan 32. Kemudian yang U7 kita tulis jadi A R pangkat 6 sama dengan 256. Langkah pertama, kita cari rasionya terlebih dahulu, yaitu dengan cara membandingkan kedua suku yang sudah diketahui. Jadi AR pangkat 6 per AR pangkat 3 sama dengan 256 per 32. A-nya ini bisa dicoret. Kemudian R pangkat 6 per R pangkat 3. Berarti jadi R pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 256 dibagi 32, hasilnya 8, berarti R pangkat 3 sama dengan 8. Maka R-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita cari A-nya. Terserah kita mau memasukkan ke U4 atau ke U7, pilih salah satu. Kita ambil yang nilainya kecil. Jadi kita substitusikan ke U4 di sini. Jadi A, R-nya kita masukkan 2 pangkat 3 sama dengan 32. Maka A kali 8 sama dengan 32. A sama dengan 32 dibagi 8, yaitu 4. Nah, sekarang baru kita cari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah suku kedua. Maka U2 sama dengan AR. A-nya tadi sudah dapat 4, R-nya 2, jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Maka nilai suku kedua barisan tersebut adalah 8. Selanjutnya adalah sisipan dalam barisan geometri. Jika di antara dua suku disisipkan K buah bilangan sehingga terbentuk barisan geometri baru, maka berlaku rumus R aksen. R aksen adalah rasio baru, yaitu akar pangkat K plus 1 dari R. Kemudian untuk N aksennya, N aksen adalah banyaknya suku baru, N aksen sama dengan N ditambah N-1 dikali K. Contoh, di antara dua suku pada barisan 1/3, 8/3, 64/3, 512/3,
Disisipkan dua bilangan sehingga terbentuk barisan geometri baru. Tentukan rasio dan jumlah suku pada barisan geometri yang baru. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah R-nya. Pada barisan itu, R-nya sama dengan 8. Karena 1/3 ke 8/3 itu kan dikalikan 8. Jadi R-nya 8, K-nya adalah 2, dan N-nya banyaknya suku. Banyaknya suku ada 4. N-nya sama dengan 4. Tinggal kita masukkan ke rumus. Untuk R aksen itu sama dengan akar K plus 1 dari R-nya. Berarti sama dengan akar 2 ditambah 1, 3, R-nya 8. Sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Jadi bisa ditulis 2 pangkat 3/3 atau 2 pangkat 1. Sehingga R-nya kita peroleh 2 untuk rasio barunya. Kemudian kita tentukan jumlah suku yang baru. N aksen. N aksen sama dengan N ditambah N-1 K sama dengan 4 ditambah 4-1 dikali 2. Jadi 4 ditambah 3 kali 2. 4 ditambah 6 jadinya sama dengan 10. Maka jumlah suku pada barisan geometri yang baru adalah 10. Selanjutnya kita masuk ke deret geometri. Perbedaan barisan geometri dan deret geometri itu terletak pada operasinya. Kalau barisan geometri itu penghubungnya menggunakan koma. Kalau deret geometri itu penjumlahan. Jadi U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, untuk deret geometri ini dinotasikan dengan SN. Contohnya, 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Nah, S1 di sini sama dengan U1, yaitu 1. Kemudian S2-nya sama dengan U1 ditambah U2. 1 ditambah 2, 3. S3-nya U1 ditambah U2 ditambah U3, ini sama dengan 7. S4 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4, sama dengan 15. Nah, dari sini S4 itu berarti S3 ditambah U4. Jadi kalau kita mau mencari suku keempat, itu bisa menggunakan rumus ini. U4 sama dengan S4 dikurang S3. Sehingga kita peroleh rumus baru lagi untuk suku ke N. UN sama dengan SN dikurang SN-1. Nah, untuk menentukan rumus SN, perhatikan penjabaran berikut. 1S4 itu kan sama dengan A plus AR kuadrat plus AR pangkat 3. Kemudian jika ini dikalikan dengan R, diperoleh RS4 sama dengan AR ditambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 4. Kemudian jika kita kurangkan, maka ini AR-nya hilang, AR kuadratnya hilang, AR pangkat 3-nya hilang. Tersisa A dan AR pangkat 4. Jadi yang ini kan 1S4 dikurangi RS4. Kita gunakan sifat distributif, jadinya 1 min R S pangkat 4. Sama dengan A dikurangi AR pangkat 4. Kemudian kita gunakan sifat distributif lagi, A-nya keluar, jadi A dalam kurung 1 min R pangkat 4. Sehingga S4 sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat 4 per 1 min R. Maka rumus SN adalah A dalam kurung 1
1 min R pangkat N per 1 min R, ini untuk R-nya kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Ini untuk R-nya lebih dari 1. Contoh soal. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian, sehingga panjang setiap potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan keempat dan kelima berturut-turut adalah 64 dan 32, tentukan panjang tali semula. Berarti yang ditanyakan adalah S8. Kita tulis dulu untuk yang diketahui. Potongan keempat berarti U4 sama dengan 64, U5 sama dengan 32. U4 kita tulis AR pangkat 3 sama dengan 64. U5-nya berarti AR pangkat 4 sama dengan 32. Seperti biasa kita cari A dan R-nya dulu dengan cara membandingkan. AR pangkat 4 per AR pangkat 3 sama dengan 32 per 64. A-nya kita coret, tinggal R. Karena ini kan 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3, 1. Berarti tinggal R. Sama dengan 1 per 2. Kita peroleh R-nya sama dengan 1 per 2. Kemudian kita cari A-nya. Kita masukkan ke sini. A kali 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 64. A kali 1 per 2 pangkat 3, 8 sama dengan 64. A sama dengan 8 dikali 64. Ini hasilnya adalah 512. Nah, di sini sudah diperoleh A-nya adalah 512, R-nya setengah. Kemudian baru kita cari S8. S8 sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sama dengan A-nya di sini 512 dikali 1 min 1 per 2, N-nya berarti 8, kita tulis 8, per 1 min setengah. Ini sama dengan 512 dikali 1 min 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256 per 1 per 2 sama dengan 512 dikali 255 per 256 per setengah. Ini sama dengan, kita sederhanakan, dicoret, coret, berarti 2 hasilnya, 2 per setengah. Jadinya sama saja 2 kali 2, 4. Maka 4 dikali 255. Sama dengan 1020. Nah, maka panjang tali semula adalah 1020. Oke, selanjutnya adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga itu U1 plus U2 plus U3 plus U4 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, ini dinotasikan sebagai S tak hingga seperti ini. Nah, untuk rumusnya yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 min R, di mana R-nya lebih dari min 1 kurang dari 1. Contohnya, jumlah deret geometri tak hingga dari 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 adalah
Oke, pertama kita tentukan A-nya. A sama dengan suku pertama, berarti 8. R rasionya dari 8 ke 4, berarti dikalikan setengah. Maka rasionya setengah. Tinggal kita masukkan ke rumus. S tak hingga sama dengan 8 per 1 min setengah. Ini sama dengan 8 per 1 per 2. Berarti 8 dikali 2 sama dengan 16. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.